Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Halo, salam jumpa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Para pendebat, orang-orang yang kita mungkin sering lihat di media sosial, di YouTube, berdebat panjang lebar tentang berbagai pengajaran-pengajaran yang kerap kali justru tidak berasal atau berangkat dari konteks Alkitab, bukanlah hal yang baru, bukanlah barang yang baru. Para pengkhotbah-pengkhotbah palsu, tetapi juga dalam konteks Yunani misalnya, kaum Sophos. Kaum Sophos yang artinya adalah mereka yang suka mempercakapkan dan mengutarakan berbagai argumen
dengan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan apa kebenaran, tetapi terus diupayakan supaya mendapatkan kemenangan, itu ditemui dalam perjalanan kerasulan Paulus. Kali ini kita akan berangkat bersama-sama ke sebuah kota yang bernama Athena, ibu kota Yunani. Di sanalah Paulus mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Berjumpa dengan kaum para sopos yang berasal dari kaum Epikuros. Siapakah itu? Kaum Epikuros adalah mereka yang mengikuti pendapat atau pandangan dari seorang filsuf bernama Epikuros, tentu saja, yang memiliki pandangan untuk setiap manusia mencari kesenangan seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, pokoknya hidup hanya untuk mengejar kesenangan dan kebahagiaan semata, dan dengan demikian menafikan atau membuang atau mengabaikan atau tidak menerima sengsara, lalu kemudian kesedihan, air mata, dan berbagai penderitaan. Nah, di sanalah kemudian Paulus bercakap-cakap di pasar dan di berbagai tempat. Pasar pada waktu itu bukan hanya soal sekadar tempat berdagang, jual beli, transaksi, tetapi juga di sana sering terjadi forum-forum diskusi, percakapan-percakapan antara para filsuf dan juga sopos yang ada di sana, dan di sekitar itu banyak dibangun kuil-kuil dengan banyak dewa-dewa. Orang Yunani memang orang yang pada waktu itu menyembah banyak dewa, maka dibangunlah banyak kuil di sana. Paulus sedih. Dia sangat nelangsa karena dia melihat di sana banyak orang menyembah patung-patung dewa-dewa. Bahkan beberapa dari dewa itu tidak dikenali atau tidak disebutkan, karena bagi orang Yunani ada dewa-dewa yang tidak mereka kenali dan mereka buatkan patung supaya mereka tidak salah dalam ketika tidak menyembah kepada dewa yang tidak mereka kenali itu. Paulus sedih luar biasa karena dalam perjalanannya itu dia menjumpai banyak orang menyembah Tuhan dalam tanda petik yang dibuat oleh manusia sendiri, oleh tangan manusia, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Nah, maka kemudian terjadilah percakapan dengan banyak kaum sopos itu, dan diundanglah dia dalam sebuah ruang diskusi, dalam sebuah ruang untuk didebat atau ditanya begitu ya. Itu disebutkan di sana di sidang Areopagus. Sidang yang terdiri dari penguasa-penguasa yang ada di kota Athena itu, yang bertanggung jawab mengurus kebudayaan, moral, dan agama, ataupun kesenian dan lain sebagainya. Mereka bertemu di sebuah bukit kecil di sana yang dinamai Ares, karena di sana ada dewa yang disebut sebagai Ares atau dewa perang Yunani, dewa perang Romawi, yang adalah juga disebut dengan Mars, sehingga kadang-kadang bukit ini dikenal juga dengan Bukit Mars. Paulus selalu mempercakapkan apa yang menjadi bagiannya, karena dia sempat ditanya, siapakah orang ini yang dianggap miring dan tidak berpengetahuan oleh kaum sopos ini. Orang-orang Yunani memang terkenal sebagai cendekia, tetapi sekaligus juga mereka sering menganggap rendah orang-orang dari non-Yunani. Maka Paulus yang adalah seorang cendekiawan, yang adalah seorang akademisi, yang sangat memahami ajaran Yahudi, kini kemudian dia harus melawan atau kemudian bercakap, berdiskusi, bahkan berdebat dengan orang yang memiliki ajaran yang berbeda, yaitu ajaran Yunani. Dan Paulus dengan berbagai bekal yang dia miliki, dengan pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan, dia mampu untuk menerangkan tentang siapa Yesus Kristus. Paulus sedih karena mereka menyembah patung buatan mereka sendiri. Misalnya disebutkan di ayat yang ke-29, kita ini sebenarnya adalah keturunan Allah. Kita ini sebenarnya adalah buatan Allah yang paling istimewa, begitu ya. Kita ini adalah keturunan Allah. Tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu
Ya, kalau kita keturunan Allah, maka kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan sebagaimana ilahi itu, sebagaimana Allah itu sama seperti barang-barang dunia, sama seperti emas, sama seperti perak, sama seperti batu atau ciptaan kesenian manusia. Allah mesti lebih besar dan pasti lebih besar dari segala ciptaan. Allah itu bukan ciptaan, manusia adalah ciptaan. Maka kemudian menyembah ciptaan, menyembah sesama ciptaan tentu adalah upaya yang disebutkan oleh Paulus sebagai zaman kebodohan. Jangan engkau menyembah kepada apa yang diciptakan oleh Allah, tapi sembahlah yang menciptakan engkau, yaitu Allah. Dan Allah itu termanifestasikan di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang dikenal, bukan sebagaimana dewa-dewa Yunani yang tidak dikenal. Allah yang dikenal, Allah yang diketahui, Allah yang hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga menyelamatkan dunia. Dia yang mengalahkan kematian dan maut. Dan itu diterangkan dengan sangat lugas, dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus kepada para kaum Sopos yang memperdebatkan tentang apa yang diajarkan sebenarnya oleh Paulus. Nah, menarik saudara bahwa di zaman ini pun kita masih menjumpai berbagai rupa dan model tentang banyak di sana-sini perdebatan-perdebatan tentang iman Kristen versus dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang kemudian memperdebatkan iman Kristen dari berbagai perspektif pengajaran yang mungkin berbeda. Yang menjadi patokan kita tentu saja adalah Alkitab, firman Tuhan. Tetapi Alkitab, firman Tuhan tentu perlu dipelajari, tentu perlu kemudian diketahui konteksnya, bagaimana peristiwa itu terjadi, lalu bagaimana kemudian situasi yang menyekitarinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan yang disebut dengan penafsiran-penafsiran Alkitab, hermeneutika. Dibutuhkan studi-studi teologi untuk menolong umat, untuk menolong setiap orang percaya memahami sabda Tuhan yang sudah berlangsung, yang sudah tertulis pada ratusan atau ribuan tahun yang lalu, dan sekarang kita maknai dalam masa kini. Maka tidak cukup kalau kita hanya secara harafiah membaca Alkitab, lalu kemudian menerapkannya begitu saja tanpa kita melihat konteks teks tersebut, bagaimana kemudian kita membacanya dari sudut pandang yang baik di masa sekarang dan dalam aplikasinya. Maka dibutuhkan banyak kajian. Dan oleh karena itu, ilmu teologi adalah ilmu yang terus berkembang. Sebagaimana Paulus, seorang akademisi yang terus mau belajar untuk mengabarkan firman, untuk menyampaikan kabar baik, untuk tidak hanya berhenti pada pemahamannya yang awal saja, maka kita pun sebagai murid Kristus sekarang perlu terus mengupgrade dan mengupdate pemahaman-pemahaman teologi kita. Belajar untuk terus mengikuti misalnya pemahaman-pemahaman Alkitab di gereja kita. Belajar untuk terus mendengarkan, belajar untuk terus juga membaca dan merenungkan, tetapi juga menyimak Alkitab dengan cara pandang yang tepat. Kita semuanya tetap diutus untuk menjadi rasul, untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Maka tugas kita adalah memperlengkapi dan membekali diri kita. Ya, minimal kita juga ikut dalam diskusi bersama dengan gereja, di mana ada pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Atau kita membaca buku-buku teologi yang direkomendasikan oleh gereja kita. Atau kemudian kita bertanya kepada pendeta misalnya untuk memperlengkapi. Sehingga kita semua, saudara-saudara dan saya, menjadi satu bagian dari umat Tuhan, sebagaimana Tuhan sendiri nyatakan sebagai gereja dan tubuhnya untuk terus mengabarkan berita tentang Yesus Kristus melalui hikmat yang dituntunkan oleh Roh Kudus atas kita, tetapi juga melalui pengetahuan yang juga adalah karunia dari Roh Kudus.
Selamat terus menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada dengan semua perlengkapan rohani yang kita miliki. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia. Amin.